Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada kesempatan kali ini saya Atmah ingin mereview satu buah buku dengan judul Quantum Teaching 38 Langkah Belajar Mengajar IQ Cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Fuad bin Abdul Aziz As-Shalhub dan diterbitkan oleh penerbit Zikrul Hakim yang terdiri dari 184 halaman. Buku Quantum Teaching ini merupakan panduan bagi para pendidik yang berkaitan dengan metode pembelajaran terhadap emosional anak didik dan berbagai pengajaran yang menyangkut kriteria yang semestinya dimiliki oleh seorang guru dan pendidik. Lebih jauh, buku ini akan menuntun para guru melalui 38 langkah menjadi seorang pendidik yang sukses dan berkualitas berdasarkan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun daftar isi dalam buku ini terdiri dari 3 bab, yaitu 1. Karakteristik seorang pendidik terdiri dari 11 bagian. Yang kedua, peran dan kewajiban seorang pendidik terdiri dari 7 bagian. Yang ketiga, metode pengajaran terdiri dari 20 bagian. Memasuki bagian pertama, yaitu karakteristik seorang pendidik, meliputi 1. Mengharap ridha Allah. Sepatutnya bagi para guru untuk bisa menanamkan dalam hati anak muridnya keikhlasan berilmu dan beramal semata untuk Allah, serta mencari ridha dan pahala darinya, sehingga dari hal itu lahirlah suatu kebaikan dan pujian dari manusia yang merupakan anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jujur dan amanah. Kejujuran adalah mahkota seorang guru. Jika tidak ada kejujuran padanya, maka tidak ada pula kepercayaan manusia terhadap ilmu yang ia miliki, serta apa-apa yang ada pada dirinya. Yang ketiga, komitmen dalam ucapan dan tindakan. Sepantasnya lah bagi seorang yang menyuruh pada kebajikan untuk terlebih dahulu memberi contoh, dan bagi seorang yang melarang suatu keburukan untuk terlebih dahulu menghindarinya. 4. Adil dan egaliter. Guru harus bisa bersikap arif dan di depan anak muridnya, baik dalam membagikan tugas maupun kewajiban. Jikalau memang ia membutuhkan partisipasi kolektif atau juga ketika mengistimewakan sebagian daripada anak murid yang lain, maka disitulah keadilan harus benar-benar ditegakkan. Yang kelima, berakhlak karimah. Berakhlak yang baik dan mendorong anak muridnya untuk berakhlak demikian adalah kelayakan bagi seorang guru. Yang keenam, rendah hati. Tawadhu atau rendah hati tidak hanya berdampak positif pada guru, tetapi juga pada anak murid. Dengan sifat tawadhu akan menciptakan kedekatan dan menjadi sebab hilangnya kecanggungan antara guru dan murid. 7. Berani. Keberanian yang dimaksud di sini adalah keberanian berbicara dan mengakui akan suatu kesalahan. 8. Menciptakan nuansa keakraban. Bergurau memiliki dampak positif yang dapat menyejukkan suasana belajar serta mengusir kebosanan. 9. Sabar dan mengekang hawa nafsu. Seorang guru yang baik adalah yang dapat menyembunyikan amarah serta yang dapat mengendorkan urat saraf. 10. Baik dalam tutur kata. Berkata kotor merupakan perbuatan yang tercela dan memberikan dampak negatif bagi orang lain. 11. Tidak egois. Sebaiknya seorang guru mau bertanya dan bermusyawarah kepada orang yang lebih mengerti akan masalah yang sedang ia hadapi. Selanjutnya, bagian kedua yaitu peran dan kewajiban seorang pendidik, meliputi menanamkan akidah yang kuat bagi anak didik,
Menanamkan akidah di sela-sela memberi materi pelajaran selain ilmu syariah merupakan media yang sangat berguna untuk mengikat anak didik dengan agamanya dalam berbagai lini kehidupan. Memberikan tausiah, maksudnya memberikan nasihat dan bimbingan kepada murid. Ramah dalam mendidik. Bersikap ramah terhadap murid yang belum mengerti dapat menjadikan ia kuat atau tidak minder. Adapun bersikap kasar bagi seorang guru merupakan kesalahan yang fatal dan membahayakan, apalagi terhadap anak kecil, karena hal itu dapat membentuk kepribadian yang buruk. Bijaksana saat menuturkan keburukan. Pada umumnya celaan itu sangat merugikan orang yang dicela, apalagi celaan itu diucapkan di depan umum, dan hal itu jelas merendahkan. Adapun kebijaksanaan seorang guru tercermin bagaimana ia mengobati suatu kesalahan dengan tanpa menyebutkan nama sang pelaku. Mengucapkan salam sebelum dan sesudah mengajar. Ucapan salam menjadi sebab untuk mendatangkan ampunan dari Allah serta memperbanyak amal kebaikan. Selain itu juga menjadi sebab tersebarnya kecintaan antara guru dan murid. Memberlakukan sanksi dengan bijaksana. Para guru sepakat untuk memberikan sanksi terhadap murid yang melakukan kesalahan demi mencegah agar hal itu tidak terulang lagi. Namun sebaiknya bertahap dalam memberlakukan sanksi terhadap murid yang melakukan kesalahan. Memancing prestasi murid dengan hadiah. Memberikan hadiah dan apapun jenisnya adalah tindakan yang dapat menyenangkan hati, menambah semangat, menghilangkan kelesuan, serta mendorong murid untuk lebih giat menambah keilmuan dan masih banyak lagi manfaat yang lain. Selanjutnya bagian ketiga yaitu metode pengajaran meliputi mengkondisikan kesiapan belajar anak didik, misalnya dengan cara istinsyad, yaitu menyuruh anak murid untuk diam dan mendengarkan perkataan guru. Yang kedua dengan cara nida, yaitu memanggil murid sebelum ia memulai pelajaran dan kadang di sela-sela pelajaran. Terakhir metode indirect, yaitu anjuran untuk diam dan mendengarkan. Memanfaatkan media audiovisual. Media audiovisual sangatlah baik jika dapat berfungsi semuanya, karena besar sekali manfaatnya dalam menyampaikan materi pelajaran meskipun hanya menggunakan satu di antara dua media itu. Media praktek yaitu penggabungan antara teoritis dan praktis. Jika diterapkan secara bersamaan dalam suatu pengajaran, maka akan memperkuat akan pengetahuan anak murid dan tidak cepat lupa. Menyajikan pelajaran secara proporsional, kebijaksanaan seorang guru untuk menyampaikan ilmu secukupnya, tidak menumpuk teks-teks dan memperbanyak permasalahan. Dialog dan rasionalisasi. Rasionalisasi merupakan metode yang baik untuk menyampaikan pengetahuan ke dalam akal dan hati anak murid. Adapun menjaga sistem pengajaran melalui media dialog serta partisipasi murid adalah demi untuk menghasilkan interaksi yang positif. Bercerita. Ketika bercerita, janganlah sekedar bercerita, tapi jelaskan sisi nasihatnya, faidah-faidah yang keluar dari cerita itu, serta menjelaskan juga hukum-hukum syariah yang ada pada cerita itu. Perumpamaan. Seorang guru harus menggunakan perumpamaan jika suatu masalah terasa sulit bagi murid, sehingga hal itu bisa lebih dipahami oleh mereka. Antusias. Dalam menggunakan metode ini, seorang guru harus menyisipkan suatu pelajaran yang mengandung makna dan dapat mengokohkan jiwa murid. Gerak tubuh. Gerak tubuh seorang guru fungsinya adalah sebagai peringkas dan lebih menguatkan perkataan, menarik perhatian dan menanamkan kepahaman bagi murid, serta dapat membantu guru untuk mengungkapkan suatu maksud yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sketsa dan gambar. Sketsa atau gambar harus jelas dilihat oleh semua murid, serta tidak ada rintangan yang menghalangi pandangan mereka. Argumentasi. Seorang murid kadang mempunyai masalah yang buntu,
membingungkan serta tidak ditemui tafsir ataupun jalan keluarnya, sehingga memfungsikan guru untuk menjelaskan apa yang menjadi problemnya. Di antara solusinya dengan metode argumentatif, yaitu menjelaskan sebab dan alasan terjadinya masalah ataupun suatu hukum. Memancing kreativitas berpikir murid. Seorang guru yang tidak langsung menguraikan jawaban kepada muridnya dapat mengaktifkan akal dan mendorong mereka berpikir untuk mencari jawaban sendiri. Pengulangan. Dalam metode pengulangan terdapat beberapa manfaat yang besar, di antaranya sebagai penguat suatu masalah dan hukum yang penting. Selain itu juga sebagai pengikat bagi yang lupa, murid yang ngantuk, dan lain sebagainya. Pemetaan. Metode pemetaan sangat berguna untuk menghafal keilmuan serta menjaga kelupaan. Adapun keutamaannya dengan menyebut jumlah globalnya terlebih dahulu, baru perinciannya. Kuesioner. Metode kuesioner merupakan metode yang dapat menarik perhatian murid serta persiapannya atas pertanyaan yang akan diajukan oleh guru. Menguji kemampuan murid. Cara menggunakan metode ini yaitu seorang guru terlebih dahulu menyampaikan suatu masalah kepada mereka semua, kemudian memberikan sedikit kesempatan kepada mereka untuk mengingat kembali materi pelajaran. Namun setelah itu guru tidak langsung memberi jawaban kepada murid. Mendorong kreativitas murid. Salah satunya dengan cara bertanya. Dengan bertanya dapat membuka ketidaktahuan serta mengoreksi pemahaman dan pemikiran. Memberikan jawaban lebih. Kadang banyak pertanyaan murid yang diajukan kepada guru dijawab sekedarnya saja. Harusnya seorang guru menambah jawaban dari soal yang diajukan oleh seorang murid, serta menjelaskan korelasinya terhadap pertanyaan tersebut. Menjelaskan jawaban dengan berulang-ulang. Seorang guru perlu menjelaskan ulang jawaban dari murid, yaitu setelah ia mengajukan pertanyaan kepadanya. Hal itu dilakukan karena terkadang murid tidak yakin atas jawabannya sendiri. Sportif dalam menjawab. Seorang guru yang berkata, "Aku tidak tahu," ataupun "Aku tidak mengerti," karena memang ia benar tidak tahu, maka hal itu bukanlah aib, meskipun ilmu yang dimilikinya masih kurang. Akan tetapi justru itu cermin dari kesempurnaan ilmunya. Demikian review buku kali ini tentang quantum teaching. Salah hilaf mohon dimaafkan dan sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.